Baik, ringkas cerita, penjaga kuil ini pun punya baju khusus. Kalau misalnya ada yang mau kasih sajian ini, saya mau kasih. Walaupun negara telah menjamin kebebasan bagi setiap individu untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan pribadi, namun di tanah air keputusan berpindah agama hampir selalu tak mudah. Apalagi jika orang yang memutuskan pindah agama, misal dari Islam ke Kristen, adalah orang yang punya ilmu keislaman yang dalam bahkan seorang ustadz. Setelah dicap murtad, cukup banyak dari mereka tak hanya menemukan apa yang diyakininya, tapi juga menjadi seorang penceramah pada agama barunya. Abraham diketahui pernah bekerja sebagai pengusaha sapu lidi asal Biurun, Aceh. Meski berasal dari provinsi yang menerapkan syariah Islam, pencarian jati diri pria yang akrab disapa Akik atau Ompen ini malah berlabuh dalam pelukan agama Kristiani. Sebelumnya ia adalah seorang muslim yang pernah mondok di pesantren selama 6 tahun. Abraham mulai tertarik mempelajari agama Kristen di tahun 2014. Kala itu ia tergabung dalam grup diskusi Islam Kristen. Dari debat kusir tersebut, Abraham lantas penasaran hingga tertegun dengan sebuah ayat Injil yang berbunyi, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sejak saat itu potongan ayat itu terus memenuhi kepalanya hingga ia mantap masuk Kristen. Keputusan itu tak mudah karena mendapatkan tentangan dari orang-orang sekitar terutama pihak keluarga. Ia pun rela dicap kafir dan murtad. Kini Abraham telah menjadi penginjil terutama di daerah pedalaman. Ahmad Supena sejak kecil adalah seorang muslim dari ayah dan ibu keturunan Tionghoa. Ia pernah bersekolah di pesantren Suryalaya dan IAIN Sunan Gunung Jati. Sebagai seorang yang paham agama, sejak tahun 1984 hingga 2006, ia kerap mengislamkan pemeluk agama lain. Saking mengaku mencintai Islam, pada tahun 2008 ia bahkan memberangus sebuah gereja dan sebuah masjid pengikut Ahmadiyah. Setelah melakukan perbuatan itu, Supena mulai berpikir mengapa tak ada umat Kristen dan pendeta yang melaporkannya ke pihak berwajib. Saat itulah ia mulai diliputi rasa bersalah dan berdosa. Hingga suatu malam di bulan Desember 2008, ia bermimpi mendengar suara yang mengatakan bahwa dirinya telah diampuni dari dosa yang dilakukannya. Karena pengampunan itu pada Januari 2009, ia dibaptis menjadi seorang anak Tuhan dengan nama Abraham Ahmad Supena. Saat ini Ahmad Supena telah memberikan pelayanan di sejumlah gereja. Berasal dari Makassar, di masa lalu Ihsan mengaku pernah mondok di salah satu pesantren di Jawa Timur. Pada tahun kelima di pesantren, ia rutin bersafari ke daerah-daerah untuk berdakwah dan menegaskannya bahwa agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Pada tahun ke-6, Ihsan pun mengabdi menjadi ustadz pembina di pesantren tersebut. Setelah tamat, ia merantau ke Jakarta dan menjadi guru mengaji dan penceramah di beberapa majelis taklim dan masjid. Walau menjadi seorang pendai, namun ia mengaku suatu dini saat menunaikan sholat tahajud, ia mengaku mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Saat itu ia diminta berulang-ulang untuk membaca Alkitab. Keputusannya memeluk Kristen adalah justru karena membaca Al-Quran. Ihsan mengungkapkan lewat Al-Quran, ia justru mengenal ketuhanan Yesus Kristus. Jika dulu ia bersafari dan berdakwah dari satu masjid ke masjid lainnya, maka kini Ihsan Palopor rutin mengisi khutbah di gereja sebagai pendeta. Sebelum dikenal sebagai pendeta yang murtad dari Islam, Junaidi Solat adalah aktor kawakan tahun 70-an yang dikenal lewat film Ali Topan Anak Jalanan. Sempat merasakan gemerlap dunia keartisan. Pada tahun 80-an ia mengalami kegambangan dan bergumul antara tetap istiqomah dengan Islam yang dianutnya atau pindah ke agama Kristen. Ia melakukan pencarian di tahun 1984 dan terus berlangsung selama 2 tahun. Saat dalam pergumulan itu, ia bahkan sampai beribadah di masjid dan gereja. Hingga suatu hari,
Junaidi merasa dipanggil oleh kalimat misterius. Bisikan tersebut terus merasuk ke hatinya tentang Yesus Kristus. Junaidi lantas mempelajari Kristen hingga memutuskan bersalin agama. Bahkan lebih jauh, dia menjadi seorang pendeta. Pendeta Junaidi yang sering terlihat mengenakan peci ini tutup usia di tahun 2021 lalu pada usia 70 tahun. Sebagai seorang yang lahir menganut Muslim di masa lalu, Paulus Nur Rahman mengaku anti-Kristen. Namun suatu peristiwa dalam hidupnya mulai mengubah takdir seorang Nur Rahman. Ketika itu menderita penyakit yang menurut vonis dokter tak ada harapan sembuh. Tak lama setelahnya, ia mengaku mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Namun meski mengalami kesembuhan, saat itu ia masih menolak dan tetap kukuh dengan keyakinan Islam. Berikutnya saat Nur Rahman menjadi penghuni lembaga permasyarakatan, ia kembali mengaku mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kali ini, ia pun mantap mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat dan memutuskan menjadi pelayan bagi umat Yesus. Dari SD hingga perguruan tinggi, Yosua menempuh pendidikan di lembaga Islam karena sejak kecil ia bercita-cita menjadi ustadz. Berangkat dari pemahaman sebuah ayat bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna, sebagai ustadz pada tahun 1999, ia bertekad mengislamkan pendeta agar ia mendapatkan pahala berlipat. Tapi karena usahanya tak berhasil, ia bertindak anarkis dengan melakukan pemberengusan gereja. Dari pengakuan Yasin, karena kejahatannya tersebut, suatu malam setelah menunaikan sholat Isya, ia melihat sinar yang menerangi tubuhnya disertai bisikan yang sangat lembut. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di tengah kebingungannya, usai melaksanakan sholat istikharah, ia kembali bermimpi. Kali ini ia bertemu dengan seseorang yang memiliki wajah putih bercahaya, berjubah, membawa domba dan tongkat. Sosok itu lantas mengajak Yasin memikul salib. Namun saat itu ia masih menolak ajakan tersebut, hingga seolah-olah ada yang mendorongnya untuk pergi ke gereja. Karena tak ingin lagi menolak panggilan hatinya, ia kemudian masuk Kristen. Keputusan itu membuat ia dikucilkan keluarga, hingga ia ditampung oleh seorang pendeta dan dikirim ke sekolah Alkitab di Sumatera Selatan. Yasin kini menjadi seorang pendeta. Pendeta Saifuddin Ibrahim mengungkapkan alasannya pindah Kristen dan memilih meninggalkan Islam karena dirinya merasa takut. Ia takut ketika meninggal dibungkus oleh kain kafan putih. Saifuddin Ibrahim lantas membanding-bandingkan dengan jenazah umat Kristen yang didandani dan dipakaikan peti jenazah. Saifuddin mempertegas jika prosesi pemakaman umat Islam baginya itu mengerikan karena harus dibungkus kain kafan putih dan dituding siap menuju neraka. Sejumlah unggahannya di YouTube yang diasuhnya tampak membangga-banggakan agama yang kini dianutnya, sembari membandingkan bahkan merendahkan agama yang pernah dianutnya. Berpindah agama memang hak prerogatif seseorang. Namun setelah pindah agama, seharusnya setiap orang tidak membanding-bandingkan, apalagi menjelek-jelekan agama yang sudah ditinggalkannya. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim yang cenderung menyudutkan agama terdahulunya. Atas sepak terjangnya tersebut, ia pernah dilaporkan ke kepolisian karena dugaan penistaan agama. Gimana nih sikapmu jika orang terdekat kamu yang dikenal taat beribadah, tapi kemudian memilih pindah agama?